IAR-80 adalah salah satu pesawat tempur paling ikonik yang pernah dikembangkan oleh Rumania selama era Perang Dunia Kedua. Dibuat oleh perusahaan penerbangan Rumania bernama Industria Aeronautica Romana atau IAR. Pesawat ini lahir dari kebutuhan mendesak Rumania untuk memperkuat pertahanan udaranya menghadapi ancaman dari negara-negara tetangga, sekaligus mempertahankan kemandirian industri penerbangan nasionalnya. Namun, Rumania sebagai negara yang relatif kecil memiliki sumber daya yang terbatas untuk memproduksi pesawat dalam jumlah besar. Akibatnya, produksi IAR-80 pun terbatas, dan meskipun pesawat ini sangat efektif di medan perang, tapi jumlahnya tidak cukup untuk membuat dampak besar dalam perang udara di Eropa. Pada akhir tahun 1930-an, saat ketegangan di Eropa memuncak menuju Perang Dunia Kedua, Rumania menyadari jika mereka harus memiliki angkatan udara yang mampu menghadapi serangan dari negara-negara kuat seperti Uni Soviet dan Jerman. Untuk itu, mereka memutuskan untuk mengembangkan pesawat tempur yang bisa bersaing dengan pesawat-pesawat tempur terbaik pada masanya, seperti Hawker Hurricane dari Inggris dan Messerschmitt Bf-109 dari Jerman. Sebelumnya, Rumania telah memproduksi pesawat tempur Polandia PLZ P-24 di bawah lisensi. Namun pesawat tersebut, meskipun handal, tapi dianggap sudah ketinggalan zaman dibandingkan dengan pesawat-pesawat tempur yang lebih modern. Oleh karena itu, tim insinyur yang dipimpin oleh Ion Grosu dari IAR mulai mengembangkan pesawat tempur baru yang lebih kuat, lebih cepat, dan lebih bersenjata lengkap. IAR-80 sendiri adalah pesawat tempur monoplane bermesin tunggal dengan sayap rendah. Pesawat ini menggunakan struktur monokok logam yang berarti kerangka utamanya terdiri dari logam dan dirancang untuk lebih kuat serta lebih ringan dibandingkan dengan pesawat-pesawat tempur sebelumnya. Desain ini memberikan keuntungan aerodinamis yang baik yang memungkinkan pesawat untuk terbang lebih cepat dan lebih gesit di udara. Salah satu fitur penting dari IAR-80 adalah roda pendaratannya yang dapat ditarik. Pada masa itu, banyak pesawat tempur masih menggunakan roda pendaratan tetap, yang menyebabkan hambatan udara lebih besar dan mengurangi kecepatan pesawat. Dengan roda pendarat yang bisa ditarik ke dalam badan pesawat setelah lepas landas, IAR-80 mampu terbang dengan kecepatan yang lebih tinggi. Sementara mesin yang digunakan oleh IAR-80 adalah mesin radial Gnomron 14K yang diproduksi di bawah lisensi di Rumania dengan nama IAR K14-3C36. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 1025 horsepower yang memberikan tenaga yang cukup bagi pesawat untuk bersaing dengan pesawat-pesawat tempur lain di medan perang. Dan meskipun mesin ini bukan yang terkuat di kelasnya, tapi desain aerodinamis pesawat membantu mengimbangi kekurangan tersebut. Selama masa produksinya, IAR-80 mengalami beberapa peningkatan dan modifikasi yang menghasilkan beberapa varian berbeda. Varian ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang berubah selama perang, mulai dari pesawat tempur standar hingga pesawat pembom tempur yang dapat membawa bom dan melakukan serangan darat. IAR-80 adalah varian dasar dari pesawat ini yang dilengkapi dengan 4 senapan mesin Browning M1919 kaliber 7,92 mm yang terpasang di sayap. Varian ini merupakan yang pertama kali diproduksi dan digunakan oleh Angkatan Udara Kerajaan Rumania. IAR-80A, varian ini merupakan peningkatan dari varian awal dengan tambahan 2 senapan mesin Browning M1919 sehingga total ada 4 senapan mesin di sayapnya. Peningkatan ini memberikan daya tembak yang lebih besar yang sangat berguna dalam pertempuran udara melawan pesawat tempur musuh. IAR-80B, pada varian ini, pesawat dipersenjatai dengan kombinasi 4 senapan mesin Browning kaliber 7,92 mm dan 2 senapan mesin kaliber 13,2 mm. Penambahan senjata kaliber lebih besar ini dimaksudkan untuk memberikan daya hancur yang lebih kuat terhadap pesawat tempur dan pembom musuh yang lebih besar. IAR-81, varian ini adalah versi pembom tempur yang dikembangkan untuk memberikan kemampuan serangan darat. Varian ini dilengkapi dengan rak bom di bawah sayap yang mampu membawa bom seberat 50 kg dan 225 kg. Varian ini memainkan peran penting dalam memberikan dukungan udara dekat bagi pasukan darat Rumania. Dan varian terakhir adalah IAR-81C.
Varian ini adalah peningkatan lebih lanjut dari IAR-81 dengan tambahan 2 meriam kaliber 20 mm. Meriam yang lebih besar ini jauh lebih efektif dalam menghancurkan pesawat-pesawat musuh yang lebih besar dan kendaraan lapis baja ringan. IAR-81C juga tetap mempertahankan kemampuan untuk membawa bom seperti halnya IAR-81. IAR-80 pertama kali digunakan dalam pertempuran pada tahun 1941 ketika Rumania bergabung dengan Jerman dalam invasi ke Soviet. Pesawat ini terlibat dalam berbagai operasi di front timur melawan Angkatan Udara Soviet. Dalam pertempuran udara, IAR-80 pun terbukti sebagai pesawat yang gesit dan mampu menandingi pesawat-pesawat tempur Soviet seperti Yak-1 dan MiG-3. Sementara salah satu pertempuran yang paling terkenal yang melibatkan IAR-80 adalah pada tanggal 10 Juni tahun 1944, ketika 56 unit IAR-80 dari Angkatan Udara Rumania menghadapi 46 pesawat pembom P-38 Lightning dari Angkatan Udara Amerika yang berusaha menyerang ladang minyak Ploiești. Dalam pertempuran tersebut, pilot-pilot Rumania berhasil menembak jatuh 23 pesawat musuh, sementara mereka hanya kehilangan 5 pesawat. Keberhasilan ini menunjukkan betapa efektifnya IAR-80 di tangan pilot yang terlatih dengan baik. Tapi, meskipun IAR-80 memiliki banyak keunggulan, pesawat ini juga memiliki beberapa kelemahan yang mengurangi efektivitasnya di medan perang. Salah satu kelemahan utama adalah mesin radialnya, yang meskipun handal tapi tidak mampu menghasilkan tenaga sebesar mesin V-12 yang digunakan oleh banyak pesawat tempur lainnya pada masa itu, seperti Messerschmitt Bf-109 dan Spitfire. Hal ini membuat IAR-80 kurang kompetitif dalam hal kecepatan tinggi dan kemampuan menanjak. Selain itu, Rumania sebagai negara yang relatif kecil memiliki sumber daya yang terbatas untuk memproduksi pesawat dalam jumlah besar. Akibatnya, produksi IAR-80 pun terbatas, dan meskipun pesawat ini sangat efektif di medan perang, tapi jumlahnya tidak cukup untuk membuat dampak besar dalam perang udara Eropa. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, pemerintah komunis baru di Rumania mengambil alih sisa-sisa pesawat IAR-80 yang masih ada dan memodifikasinya menjadi pesawat latih. Varian yang dikenal sebagai IAR-80DC ini memiliki kokpit kedua untuk instruktur yang memungkinkan pesawat digunakan untuk melatih generasi baru pilot-pilot Rumania. Meskipun pesawat itu sebenarnya tidak lagi relevan di medan perang modern yang didominasi oleh jet tempur, tapi IAR-80 tetap digunakan oleh Angkatan Udara Rumania hingga awal tahun 1950-an sebelum akhirnya dipensiunkan. Saat ini tidak ada lagi IAR-80 asli yang tersisa. Sebagian besar pesawat ini hancur dalam pertempuran atau dibongkar setelah perang berakhir. Namun sebagai penghormatan terhadap warisan penerbangan Rumania, sebuah replika IAR-80 dibuat dan dipajang di Museum Penerbangan di Bukares. Replika ini memberikan gambaran tentang desain dan ukuran pesawat yang pernah menjadi kebanggaan Angkatan Udara Kerajaan Rumania. IAR-80 adalah bukti kemampuan Rumania untuk mengembangkan pesawat tempur yang kompetitif di tengah keterbatasan sumber daya dan tekanan dari kekuatan militer besar lainnya. Meskipun tidak diproduksi dalam jumlah besar, pesawat ini menunjukkan jika Rumania mampu bersaing di kancah perang udara Eropa. Dengan desain yang canggih untuk zamannya dan peran penting yang dimainkannya dalam mempertahankan wilayah Rumania dari serangan musuh, IAR-80 layak dikenang sebagai salah satu pesawat tempur terpenting yang pernah dikembangkan oleh negara tersebut. Pesawat ini juga membuktikan jika negara kecil sekalipun dapat membuat perbedaan dalam sejarah selama ada kemauan dan kemampuan untuk berinovasi.